Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham MTEK ya, Elang Mahkota Teknologi ya. Terutama bagi teman-teman yang terjebak di saham MTEK ini ya. Kira-kira solusinya bagaimana? Apakah kita hold ataukah kita free down atau cut loss diganti dengan saham yang lebih bagus ya. MTEK ini merupakan saham teknologi yang IPO-nya tanggal berapa ini? Cukup lama sebenarnya ya, sudah 30 Desember 2009, listingnya 12 Januari 2010, IPO price-nya 720. Jadi kalau dari IPO price ini dari turun dah cukup dalam ya. Jumlah lembar sahamnya 61 miliar, cukup besar. Kalau kita lihat harga sahamnya ya, PBV-nya 0,8 ya, sebenarnya masih murah. Cuman yang kekurangannya adalah PER ya, PER-nya itu minus 140 kali, berarti di posisinya itu rugi ya, perusahaan itu rugi. Kalau kita lihat 1 bulanan turun, 3 bulan juga turun ya. Hampir sama ya, tapi naik, sempat naik di 655, kemudian turun di 494, 6 bulan turun. Ini sempat naik beberapa kali di atas 640 ya teman-teman. Kemudian turun lagi. 1 tahun turun ya. Turun banyak nih dari 1000. 3 tahun turunnya nggak terlalu banyak. 5 tahun ini hampir sama dengan ya masih naik lah. Kalau saat terendah itu di tahun 2020 itu 407, ini masih naik. Tapi kalau belinya di 2019 839, ini ya turun. Nah, kalau kita lihat grafiknya yang seperti ini itu kurang-kurang bagus teman-teman. Jadi ini tanda-tanda saham ini downtrend ya. Jadi kalau teman-teman pegang saham ini terus berharap dia balik ke 3000 itu kayaknya berat ya. Tapi kalau cuman berharap naik ke 600 sekian itu masih bisa. Jadi kalau teman-teman takut ya, misalnya cut loss sekarang terus nanti tiba-tiba sahamnya naik, ya teman-teman bisa tunggu di ini, di 640 ini. Saat naik 640 teman-teman cut loss ya. Jadi itu. Tapi kalau untuk average down saya tidak sarankan ya, karena ini kondisinya secara fundamental kurang bagus nih. Oke, statistiknya ini coba kita lihat, IPS-nya minus 4 ya. Tahun 2022 positif 89, 2023 minus, dividennya ada kecil. Ini net profit minus 162 miliar, operating profit minus 30 miliar. Dividen 2%. Ini ada stock split enggak? Oh, pernah stock split ya. Di tahun 2021. 2021 stock split. Intinya pokoknya kalau teman-teman pegang satu saham yang profitnya bagus ya, terus potensi kedepannya bagus, itu lebih tenang ya. Walaupun nanti naiknya nggak terlalu drastis ya, misalnya multi bagger gitu enggak, tapi kita lebih tenang. Misalnya naik 15%, 20% setahun itu udah worth it lah. Ibarat kita punya sebuah usaha ya, misalnya apalah toko yang modalnya 1 miliar ya, misalnya kita untung
20% aja dari toko itu kan sudah lumayan ya. Ya udah 200 juta ya setahun, itu udah bagus. Nah, kalau rugi ya itu akhirnya kita kan jadi terbebani. Apalagi dividennya juga kecil ya. Strateginya gimana ya? Strateginya kalau teman-teman kalau belum begitu banyak ya di sektor ini, di saham ini, lebih baik cut loss saja. Cut loss, cut loss, terus teman-teman hitung ya ruginya berapa. Misalnya rugi 20% ya. Maka dengan teman-teman cut loss, membeli saham yang potensinya tumbuh 20% itu akan lebih tenang. Apalagi kalau modalnya ditambahin. Misalnya kita rugi di MTEK ini misalnya 20 juta. Ya sudah, kita beli lagi saham di sektor yang lain, misalnya apa ya, PTBA lah atau ITMG gitu kan. PTBA itu kan dalam waktu dekat akan bagi dividen mungkin ya sekitar 15-20% ya. Ya, paling enggak kita beli ini aja udah 15%. Kalau marginnya ya apa, modalnya kita tambahin misalnya dari sebelumnya cuman 20 juta, terus kita beli PTBA 40 juta. 40 juta untung 20%, ya itu udah menutup kerugian di MTEK gitu kan. Ya, saham-saham teknologi itu memang resikonya cukup tinggi teman-teman. Jadi aku pernah bikin video ya, kenapa LKH tidak suka saham teknologi ya, Pak Lo Keng Hong itu ya. Ya karena ini ya, biasanya perusahaannya rugi dan valuasinya mahal ya, ini salah satunya. Jadi eh, kalau teman-teman pegang saham-saham yang untung itu jauh lebih lebih apa ya, lebih menjanjikan ya. Misalnya saham BRI gitu ya. Ini kan untungnya besar banget, triliunan ini. Untungnya triliunan, bukan bukan laba, bukan pendapatan, tapi triliunan untungnya. Ini sampai semester 3 aja, triwulan ketiga aja udah 44 triliun ya. Mungkin sampai akhir tahun bisa 55 triliunan ini. Lebih ya. Nah, ini kan jelas untung ya. Terus kalau kita lihat dari harga sahamnya juga naik terus nih. 1 tahun naik, 3 tahun naik, 5 tahun juga naik, naik cukup tinggi. Nah, ini kita pegang seperti ini aja udah tenang ya, nggak usah terlalu mikirin harganya yang naik turun sesaat ya. Ya memang tetap aja dia kadang harga sahamnya turun gitu ya. Nah seperti ini kan saat turun, tapi kan nanti juga naik lagi ya. Ini turun dalam, ini dari Agustus sampai November ini turun, kemudian dari November sampai Januari naik gitu kan. Ini kan ya siklus ya, tetapi kalau kita lihat dalam jangka panjang ini dia naik. Jadi lebih tenang saham-saham seperti itu teman-teman. Apalagi kalau pegang saham yang dividennya cukup besar ya, misalnya kayak PTBA, Daro, atau UNTR ya, United Tractor. Ini kan dividennya cukup besar. Walaupun harga sahamnya nggak naik, tapi kita sudah dapat dividen tiap tiap tahun 2 kali, ini udah lumayan besar nih. Tahun kemarin aja dividennya menyentuh berapa ini? Hampir 7.000 ya. 7.000 ya, dengan harga tahun kemarin anggap aja 18.600, itu udah besar banget ini ya. Dan kita tinggal fokus saja untuk nambah jumlah muatan, nanti otomatis dividen berikutnya akan lebih besar yang kita terima. Nah, kalau kita nggak ada dana ya sudah, begitu dapat dividen kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Nanti otomatis dividen berikutnya kita akan tambah besar lagi. Tambah besar lagi, dividen cair kita belikan lagi saham di harga bawah. Otomatis dividen berikutnya lebih besar lagi, lebih besar lagi. Kan digulung terus seperti itu kan. Kita nggak usah mikirin naik turunnya saham, tapi yang penting kita fokus di jumlah
saham yang kita miliki. Jadi intinya itu teman-teman. Jadi untuk MTech ya kalau saya lebih baik cut loss, kemudian teman-teman pindah ke saham-saham yang fundamentalnya bagus. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.